الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفائدة الأولى أني نظرت إلى الخلق فرأيت لكل منهم محبوبا ومعشوقا يحبه ويعشقه. Ini melanjutkan keterangan yang tadi sore bahwa Imam Hatim Al-Asam di situ pernah ditanya oleh gurunya yaitu Asy-Syaqiq Al-Balkhi tentang hasil yang beliau dapatkan selama menjadi santrinya dalam masa 30 tahun lamanya. Kemudian dijawab oleh Hatim Al-Asam ini bahwasanya dalam masa 30 tahun beliau nyantri kepada Syaqiq Al-Balkhi, beliau itu menghasilkan 8 faidah daripada ilmu. Dan dari 8 faidah ilmu ini sudah mencukupi dirinya untuk keselamatan dia dan kebahagiaan dia nanti di yaumil qiyamah gitu ya. Akhirnya sang guru kan penasaran bertanya, "Mahiyah, apa dari 8 ilmu yang kamu dapatkan itu?" Jawaban Hatim Al-Asam, al-faidatul ula, ilmu yang pertama. Jadi faidah ini termasuk ilmu. Istifadah itu meminta ilmu atau mencari, mengharap, mengambil atau menghasilkan ilmu. Anni nazartu ilal khalqi, saya berpikir memandang banyak makhluk, memandang seputar masalah makhluk. Ternyata masing-masing dari makhluk itu memiliki kekasih, memiliki orang yang dicinta. Setiap makhluk, khususon manusia, itu pasti ada kekasih yang dia miliki. Contoh misalkan anak pasti menjadikan orang tua sebagai kekasih. Orang tua menjadikan anak sebagai kekasih. Suami menjadikan istri sebagai kekasih. Begitu pula sebaliknya. Setiap orang itu pasti punya kekasih. Ini dawuh Hatim Al-Asam. Wa ba'du dzalikal mahbub yusahibuhu ila maradil maut. Sebagian dari kekasih-kekasih tersebut itu rela menemani temannya atau kekasihnya sampai pada masa sakit sebelum mati. Sampean perhatikan di antara sekian banyak kekasih kita, itu ada sebagian dari mereka yang nanti setia kepada sampean hanya sampai pada sakit ketika sampean mau meninggal. Setelah sakit sampean meninggal, maka dia akan pergi menjauhi sampean. Ini sebagian daripada mereka itu ada. Wa ba'duhu ila syafiril qabr. Sebagian daripada kekasih yang lain itu bisa menemani sampean hingga di pinggir kuburan. Contoh seperti keluarga,
sebagian dari sahabat, orang tua, kakak, misalkan kakek atau nenek, semua itu kekasih kita. Yang paling paling mentok, mereka itu bisa menemani kita hingga di pinggir kuburan. Summa yarji'u kulluh, kemudian mereka semua yang selama di dunia sampean anggap sebagai kekasih, mereka pulang satu demi satu. Satu persatu kembali ke rumahnya masing-masing, dan kamu di dalam kubur ditinggal dalam kondisi faridan wahidan, dalam kondisi sendirian. Tak ada satupun yang sanggup di antara kekasih itu menemani sampean di sana. Wes, dari sini apakah ada sedikit pelajaran yang bisa kita ambil atau kesimpulan yang bisa kita ambil? Pasti ada. Begitu pula Hatim Al-Asam ini, fatafakkartu wa qultu, kemudian saya berpikir dan saya berkata bahwasanya afdalu mahbubil mar'i ma yadkhulu fi qabrihi wa yu'anisuhu fihi. Kekasih seseorang yang paling utama dan paling pertama harus kita cari adalah kekasih yang sanggup masuk bersama kita ke dalam kubur, yang sanggup menemani kita di dalam kubur dan menghibur kita di dalam kubur hingga kita tidak merasakan kesepian. Kira-kira siapa yang sanggup? Kalau kita mencari dari jenis manusia, tidak ada satupun manusia yang sanggup menemani kita. Hatta itu cintamu yang menurut kamu dulu adalah cinta mati, tidak mungkin. Itu hanya tepan sampean mabuk cinta biasanya bilang kepada kekasih, kalau kamu mati maka aku akan ikut mati bersamamu. Tak kira kalau kamu mati maka aku tidak akan bisa hidup, maka lebih baik aku juga ikut mati bersama denganmu di dalam kubur. Tidak mungkin, Fred, itu tidak mungkin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu memiliki cinta pertama dalam Islam, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhu. Itu cinta pertama dalam Islam. Yang dalam Islam, bukan istri pertama, karena istri pertama adalah Sayyidah Khadijah. Tapi cinta Rasulullah, ini cinta yang pertama kali muncul dalam sejarah Islam adalah cintanya beliau kepada Sayyidah Aisyah. Buktinya bahwa sebaik-baik kekasih yang berupa manusia itu tidak sanggup menemani sampai ke dalam kubur. Rasulullah, orang yang paling berhak dan paling pantas untuk dicintai oleh siapapun, beliau ketika wafat, Sayyidah Aisyah pun tidak akan ikut ke dalam kubur beliau. Beliau hanya sanggup menemani hingga di syafiril kubur, yaitu di pinggir kuburan beliau. Ini sebaik-baik manusia yang paling pantas untuk dicintai Nabi Muhammad. Tidak ada satupun sahabat terbaik beliau yang juga ikutan bersama Nabi. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa, kadang-kadang keberadaan kita saja ini tidak dianggap di dunia. Iya Banda. Kadang-kadang hidup kita di dunia itu dijadikan problem oleh banyak orang. Bedendah meruat kerokun, bukan maslahah tapi nanti madarat kepada yang di sekitarnya. Apalagi kita ya sulit untuk ada kekasih yang rela untuk menemani kita dalam kubur. Fama wajadtuhu, setelah saya berpikir siapakah teman yang layak untuk menemani saya di kubur,
ikut bersama saya di kubur, menghibur saya di dalam kubur. Ternyata tidak lain teman yang paling baik adalah al-a'malis sholihah, amal-amal yang baik. Itu nanti yang akan menjadi sahabat kita kan, di dalam kubur. Bukan amal buruk. Kalau amal buruk itu yang menjadi hantu bagi kita dalam kubur. Makan pada cerita nah mayit ekentaren coba beda kan. Mayit ekrobung coba ni kajukan beda beni krokon ngodi melulu kentaren coba. Napa jawaban mayit? Yaitu amalan buruk yang dulu di dunia pernah dilakukan. Itu berupa nanti sebuah makhluk yang mengerikan dan menakut-nakuti si mayit. Maka tengah semakin banyak sampean maksiat kepada Allah, semakin banyak dosa sampean, semakin mengerikan hidup sampean nanti di alam kubur. Ini belum di akhirat. Di alam kubur sudah kedatangan makhluk yang mengerikan hasil dari produksi sampean sendiri, yaitu amal yang buruk. Nah, ini beda dengan amal yang baik. Kalau amal itu baik maka menjadi hiburan bagi sampean. Orang itu kalau sudah dalam kondisi sendirian, maka yang paling dibutuhkan bukan makanan, bukan minuman, tapi teman atau sahabat yang bisa menghibur dirinya dari kesepian. Hanya teman yang diperlukan saat itu. Dan itulah harapan terbesar daripada ahli kubur. Apa itu? Amal yang soleh. Fa'akhadtuha mahbuban li. Kemudian karena saya berpikir amal solehlah yang menjadi teman saya, maka saya jadikan sejak detik ini amal tersebut sebagai kekasih saya. Ini prinsipnya daripada Hatim Al-Asam. Tujuannya apa dijadikan teman atau sahabat atau kekasih? Litakuna sirajan li fi qabri, agar bisa menerangi saya nanti di alam kubur saya, agar menjadi lampu penerang bagi saya, wa tu'anisani fihi, dan menjadi penghibur terhadap saya, wala tatrukani faridan, dan tidak membiarkan saya dalam kondisi sendirian di dalam kubur. Makanya semakin banyak kita ibadah, agar bagus ke manusia selain, ke sesama teman, ke tetangga, kemudian ke keluarga, maka semakin baguslah teman yang Allah persiapkan untuk kita nanti di alam kubur. Itu sebaik-baik kekasih. Karena wes mulai makin story WA diganti. Sebaik-baik kekasih adalah bukan manusia, akan tetapi amalan-amalan soleh kita yang sanggup masuk bersama kita ke dalam tempat yang sangat mengerikan, yaitu alam kubur. Sanggup nak bangun kancan TV ya? Sanggup. Tak sanggup lagi. Wong itu nasib sampeyan gitu nggih. Al-faidatu tsaniyah anni ra'aitul khalqa yaqtaduna bi ahwaihim wa yubadiruna ila muradati anfusihim. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.